Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan membuat ikhtisar buku atau poin-poin buku yang berjudul Filosofi Teras. Buku yang ditulis oleh Henry Manampiring ini diberi judul Filosofi Teras karena tokoh filsafat ini, Zeno, pada dahulu kala mengajar pada tempat di sebuah teras berpilar yang dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Sehingga pengikut ajaran filsafat ini disebut kaum Stoa, Stoicisme. Tujuan filsafat ini adalah agar hidup kita dalam ketenangan, bebas dari emosi negatif. Kata pengantar buku ini ditulis oleh dosen filsafat dengan sangat menarik. Ngapain belajar filsafat? Filsafat ilmu itu menjemukan, susah, rumit, cenderung tanpa faedah. Apalagi kan sekarang sudah zaman gadget, lebih enak nonton video singkat, lebih menyenangkan. Dosen ini mengatakan bahwa kita salah belajar atau salah mendapatkan guru filsafat, sehingga benci dan alergi pada filsafat yang membuat pusing dengan mengernyitkan kening kita. Akhirnya kita menutup buku filsafat yang sedang kita baca. Dosen filsafat ini bilang, filsafat Stoa masih relevan dengan kondisi sekarang. Dan bahkan filsafat ini adalah sebuah way of life. Loh Pak dosen, bukannya kita sudah punya agama? Lah, apa salahnya beragama sambil mempelajari filsafat supaya makin mantap? Agama seyogianya menawarkan cara memperoleh kedamaian di dunia selain di surga. Namun banyak orang masih menjadikan agama sebagai tiket ke surga, di mana ritual keagamaan menjadi sekedar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya. Bahkan seringkali interpretasi agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain. Selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan, bukan untuk mencari kesamaan atau mempertemukan common ground. Boro-boro mencari kesamaan antara agama dan keyakinan yang berbeda. Bahkan di dalam agama dan keyakinan yang sama saja, kita bisa mencari-cari perbedaan interpretasi, mazhab, dan ritual untuk dipertentangkan. Buku ini banyak menguraikan ajaran dari sang kaisar yang baik hati, Marcus Aurelius, sang filsuf yang bukunya masih tetap banyak dibaca dan direnungkan banyak orang, yaitu Ace Houghton for Himself, kadang diterjemahkan sebagai meditation. Filosofi teras atau Stoa untuk diaplikasikan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya jangan menyebut Anda sebagai seorang filosof dengan teori-teori namun tidak mempraktekkan pokok-pokok yang sesuai dengan yang Anda pelajari itu. Jadi, Stoicisme terasa lebih menekankan pada praktek. Ikhtisar dari buku ini atau poin-poin dari buku ini yang saya buat
adalah sebagai berikut. Yang pertama, hal khawatir. Khawatir akan anak, khawatir menjadi orang tua, khawatir akan jodoh, pendidikan, keuangan, khawatir tidak menarik lagi, khawatir akan pekerjaan, dan lain-lain. Khawatir adalah sesuatu yang wajar, namun kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi. Karena khawatir menimbulkan banyak biaya, menghabiskan energi pikiran, menghabiskan waktu dan uang, bahkan bisa mengganggu kesehatan tubuh. Saya jadi ingat bahwa belajar filsafat sambil beragama makin mantap. Hal kekhawatiran ada di dalam Alkitab atau Bible. Di Injil Matius 6 ayat 25-34. Ini tidak ada di dalam buku filsafat teras ini, namun cuma sekedar menyetujui di mana belajar filsafat dan agama itu makin mantap seperti kata Pak dosen. Poin yang kedua adalah hidup selaras dengan alam, in accordance with nature. Gunakan nalar, akal sehat, dan rasio. Stoicisme percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait, interconnected, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Poin yang ketiga, dikotomi kendali. Ada hal-hal di bawah kendali atau tergantung kita, namun ada juga hal-hal yang tidak di bawah kendali kita atau tergantung pada kita. Ini disebut dikotomi kendali, dikotomi of control. Contoh yang di bawah kendali kita, pertimbangan, judgment, opini atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Sedangkan contoh yang tidak di bawah kendali kita, tindakan orang lain, opini orang lain, kesehatan kita, kekayaan kita, segala sesuatu yang di luar pikiran dan tindakan kita, seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Kondisi saat kita lahir, seperti jenis kelamin, orang tua, suku, etnis, kebangsaan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang di bawah kendali kita. Things we can control. Entah sadar atau tidak, berapa banyak dari kita yang hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain atau apa kata orang. Tanpa kita sadari, seringkali kita berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain. Baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil. Poin yang keempat yang saya catat, hidup di antara orang yang menyebalkan. Dalam Meditation, Marcus Aurelius berkata, semua manusia diciptakan untuk satu sama lain. Namun ternyata manusia juga homo homini nyebelin. Homo homini nyebelin. Kapan kawin? Sudah kawin ditanya lagi. Kapan punya anak? Ih, kamu kok gendutan sih sekarang? Itu kata-kata yang nyebelin. Tidak tertib ngantri, masuk lift tanpa menunggu yang keluar lebih dulu adalah contoh-contoh perilaku yang juga nyebelin. People hurt and often each other. Manusia saling menyakiti dan menyinggung sesamanya. Ini kenyataan. Jika kita kembali ke dikotomi kendali, maka orang-orang yang menyebalkan ada di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita sepenuhnya bisa menentukan apakah kita akan terganggu atau tidak
oleh perilaku orang lain. Filosofi Stoa mengajarkan kita untuk tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengganggu. Artinya, kuasa itu sudah ada di tangan kita. Perasaan terganggu oleh perilaku orang lain sepenuhnya terserah kita. Dan kitalah yang menentukan mau memberikan power itu kepada orang lain atau tidak. Bersikap baik kepada orang lain adalah pilihan saya dan di bawah kendali saya. Tetapi respon orang lain tidak di bawah kendali saya. Kalau kamu merasa tersinggung oleh ulah atau perkataan orang lain, itu sepenuhnya salah Anda sendiri. Terkadang memang ada orang-orang yang layak dihindari dalam hidup. Waktu adalah harta yang terus-menerus berkurang. Jangan dihamburkan kepada orang-orang yang tidak membuat hidup kita lebih baik. Poin yang kelima yang saya catat adalah menghadapi kesusahan dan musibah. Salah apa saya? Kok saya tertimpa musibah ini? Saya sudah berbuat baik. Mengapa Tuhan tidak adil? Kesusahan yang datang membawa berkat dan akhirnya memberikan kekuatan. What doesn't kill you only make you stronger. Dalam menghadapi kesusahan atau musibah, ada pola pikir yang merusak yang harus kita lawan, yaitu 3P. Yang pertama, personalization, menjadikan musibah sebagai kesalahan pribadi. Yang kedua, pervasiveness, menganggap musibah di satu aspek hidup sebagai musibah di seluruh aspek hidup. Permanence yang ketiga, keyakinan bahwa akibat dari sebuah musibah atau kesulitan akan dirasakan terus-menerus. Musibah, bencana, dan kesusahan yang menimpa seringkali berada di luar kendali kita. Respon kita atasnya sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Filosofi Stoa melihat semua kesusahan sebagai kesempatan untuk melatih virtu, arete, kebajikan kita. Kita harus mampu bertahan. Catatan yang keenam yang saya buat, menjadi orang tua. Salah satu kekhawatiran adalah menjadi orang tua. Apakah kita sebagai orang tua sudah mengajarkan kepada anak kita untuk menerapkan dikotomi kendali kepada anak kita, yaitu kendali yang ada pada kita dan di luar kendali kita? Misalkan ketika ada rencana keluar rumah untuk jalan-jalan, harus tertunda karena hujan lebat, lalu Anda sebagai orang tua mengumpat, dasar cuaca kampret banget, pas mau jalan-jalan hujan. Atau Anda sebagai orang tua langsung mencari alternatif bermain atau beraktivitas bersama putra-putri Anda tanpa perlu mengucapkan sumpah serapah. Sebagai orang tua, apakah Anda sudah siap dengan dikotomi kendali yang di luar kendali Anda sebagai orang tua? Misalnya kesehatan mereka, walaupun kita sudah memberikan yang terbaik, tetap saja kadang-kadang mereka sakit. Minat dan hobi mereka, aspirasi studi, kuliah, pekerjaan, pilihan pacar sampai pasangan menikah, harus dari suku tertentu, dari latar belakang tertentu. Sebagai orang tua, usahakanlah meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik dan bukannya kaya harta. Karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh, ignorant.
Epictetus Discourses. Satu lagi yang perlu kita ingat sebagai orang tua. Jangan pernah membuat anak seolah berhutang kepada kita sebagai orang tua. Kamu tidak tahu pengorbanan ibu yang mengandungmu selama 9 bulan. Bapak sama ibu sudah berkorban begitu banyak untuk kamu.